Dan itu pun mobil semua dijarah kan Mas. Karena masyarakat juga nggak ada lagi kebutuhan pokok yang dekat pemukiman itu Mas. Mereka datangin mobil-mobil yang kejebak itu ya mereka jarah-jarah. Mobil seorang wali kota Sibolga dijarah. Dijarah. Bukan mobil saya aja, semua mobil Mas. Kita kasih solusi. Bapak Wali Kota Sibolga, Siap Mas. Pak Wali nih, waduh, ini ketemu terakhir kemarin pas di event. Bisa sambut Pak dan Rindam. Wah, seru nih. Bapak Ahmad Syukri Penarik. Siap Mas. Ini menariknya gini Pak Wali, karena Anda belakangan ini viral dan mungkin saatnya klarifikasi dalam hal ini. Satu, saya mau ngucapin rasa syukur karena Anda sudah selamat dari jebakan longsor. Amin, Ini sempat Mas. ramai loh teman-teman, kemarin di iNews juga diberitakan ya. Coba lihat deh. Dilaporkan hilang Wali Kota Sibolga, jalan kaki 4 hari terjang banjir. Siap. Dan tanah longsor sebenarnya. Longsor. Tanah longsor. Dan tadi lihat videonya, coba play dulu videonya dong. Nih, kita tonton nih. Harusnya openingnya kita langsung menonton begini nih Pak Wali. Iya Mas. Ini Nah ini saya pakai tongkat. Terus sendal dipegang di apa? Karena kalau nginjak tanah itu pakai sendal pasti masuk kakinya, Iya. lengket. Jadi nggak pakai alas kaki. Dan rintangannya itu kaki luka-luka, bisa jadi kena paku ataupun kayu yang tajam Mas. wah, Tapi memang harus dijalanin. dahsyat sih. Jadi benar-benar kejebak guys. Jadi nanti kita lihat ya foto-fotonya, Pak Wali Iya, bisa Mas. jelasin juga ya. Dan ini Siap. nyambung obrolan kita adalah terkait produk-produk yang ada di dalam studio kita. Ini karena sejalan sama semangatnya kasih solusi, kita Siap. pengen gimana caranya mengeskalasi para kawan-kawan UMKM. UMKM Mas. Iya. Siap. Dan ini coba saya list dulu ya obrolan Yes. kita di kesempatan kali ini biar teman-teman tahu bahwa ini ada produk-produk UMKM kita yang ada di Sibolga, satu. Sibolga. Dan yang kedua adalah ternyata UMKM kita ini adalah salah satu bisa dibilang kategori tulang punggung kota Sibolga. Benar Mas. Kalau dia maju, mereka tumbuh apa segala macam niatnya untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Sibolga. Benar Mas. Tapi nyatanya kemarin kan kena bencana Mas. Jadi nyambung ya, Aceh, Sumatera. Kan Aceh, Sumatera kita tahu. Dalam Sumatera berarti ada Sibolga kan? Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di Sumatera Utara itu ada kota Sibolga Mas. Jadi yang terdampak bencana itu di Sumatera Utara itu ada Tapanuli Utara, kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, sama Kabupaten Mandailing Natal Mas. Oh, nanti tolong diupdate ya Pak Wali ya. Maksudnya gimana kondisi UMKM kita yang ada di sana? Siap. Padahal kalau mereka sembuh, mereka Mas. bisa tumbuh, Iya, yang Mas. ujung-ujungnya bantu ekonomi Sibolga. Sibolga benar Mas. Dan bahkan Sibolga sama Nias ini yang menjadi jantungnya tuh Kota Sibolga. justru Sibolga ya? Sibolga Mas. Karena memang salah satunya akses untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan juga mengeluarkan hasil-hasil bumi dari kabupaten di Nias, di Pulau Nias itu dari Sibolga satu-satunya aksesnya Mas. Oh. Pelabuhannya ada di kota Sibolga. Jadi kenapa dibilang jantungnya adalah Sibolga? Karena logistik atau jalur utamanya ya? Jalur utamanya Sibolga. Jadi aksesnya itu hanya jalur laut, pelabuhannya ada di kota Sibolga. Loh, kalau Sibolganya aksesnya mati, berarti Nias, Nias mati Mas. waduh. Satu-satunya kemarin seperti kayak bencana kemarin ya, Nias itu mengambil kebutuhan logistik itu dari Sumatera Barat yang ongkos kebutuhan itu bisa 3 sampai 4 kali lipat Mas. Oh. Dan jaraknya lebih jauh. Loh, kalau sekarang dampaknya kayak begini berarti akan ngaruh nggak? Mungkin penurunan ekonomi di sana, Pasti Mas, yang kemarin inflasi misalnya? update terakhir kemarin Pak Mendagri, inflasi yang tertinggi kabupaten kota itu kota Gunung Sitoli Mas, sampai 10,58 apa 85 gitu Mas. Inflasi itu 10 Mas, sampai 10. Jadi memang kota Sibolga itu kemarin bisa dibilang lockdown, terisolir, kebutuhan pokok nggak bisa masuk, ya otomatis bahan-bahan makanan juga yang dikirim ke Kepulauan Nias itu nggak bisa tersampaikan Mas. Atau ongkosnya jadi lebih mahal? Lebih mahal dari Sumatera Barat, otomatis nggak bisa Mas, karena jalan akses terputus. Iya, makanya kenapa inflasi turunnya nilai mata uang lah. Benar Mas. Mungkin bahasa kasarnya begitu, karena Benar. besar pasak daripada tiang, Benar. ongkosnya lebih besar jadinya ya. Lebih besar Mas, lebih besar. Kasihan tuh. Nanti kita bahas deh Pak Wali. Siap. Sembari nanti kita kasih tahu ya, ini aduh saya ngiler lagi kayak lihat begini-begini nggak bisa sih. Saya doyan banget Iya. pedes soalnya. Oh iya siap Mas. Waduh, ntar kita oprek-oprek lah yang ada di Iya, sini, saya review apa segala macamnya dan ada upaya untuk naikin UMKM teman-teman semua di Siap. sini gimana cara nge-branding. Ini berarti nggak ada logonya, belum ada ya? Belum ada Mas. Sayang banget. Nih Ini ikan asin begini-begini nih. Ikan asin yang masyarakat Sumatera Utara khususnya itu
tahu ikan asin yang paling enak itu dari kota Sibolga, Mas. Oh. Cuma sampai hari ini belum ada branding yang dilakukan untuk pelaku UMKM. Ntar urusan saya kalau begitu. Siap, Mas. Amin. Kita support pokoknya. Siap, Mas. Pauli, gimana sih kronologinya nih? Nanti kita bahas yang ini ya. Siap, Mas. UMKM pokoknya saya pengen tahu update terkini dari kawan-kawan UMKM yang ada di sana sehingga mereka bisa pulih kembali gitu ya. Dan teman-teman, saya bersama Bang Menteri Maman Abdurrahman, Ya. Bang Menteri Teguh Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif gitu ya. Bang Maman berarti Menteri UMKM ini istilahnya kita membuka satu peluang buat teman-teman yang ingin menginvestasikan hartanya di langit. Ya. Wah. Karena kalau investasi bisnis atau harta di dunia Iya, Mas. kemungkinan bisa rugi. Tapi rugi. kalau kita naruh harta kita di langit nggak akan pernah rugi sampai hari kiamat. Investasi akhirat. Yes. Benar, Mas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada barcode ya. Karena apa ini kita munculin deh. Nah, ini disupport juga sama Kita Bisa. Siap. Dan nanti kalau sudah terkumpul, saya pengen akhirnya nanti Pak Wali menjadi saksinya penyerahan dari saya sama Bang Maman, Bang Siap. Menteri Maman Abdurrahman. Nanti kita alokasikannya mana yang kira-kira UMKM terdampak. Spesifiknya untuk UMKM ya. UMKM, Mas. Bangun rukonya harus lagi. datang ke Sibolga juga. Iya Mas, dong, penyerahannya. nanti kita ke sana. Melihat UMKM di Sibolga. Iya Mas. dong, Siap. ya kan biar nanti misalkannya tidak ada fitnah nantinya nih. Iya, Karena kan Mas. uangnya masuk kita harus benar-benar kasih sekian Benar. nominalnya, karena kan donasi kan. Benar, Mas. Kita pengen lihat nih mana nih gerobaknya. Terserah nanti Iya. urusan Pak Wali lah. Mau alokasinya beliin gerobak, biasanya apa aja sih? Ruko, renovasi. Yang kena ya, yang paling Benar. parah nanti kita support. Modal usaha. Modal usaha. Iya, Mas. Iya kan dari ratusan juta atau miliaran semuanya 100% kita akan alokasikan ke sana. Teman-teman makanya tinggal scan barcode aja di sini Siap. untuk membantu UMKM yang ada di Sibolga. Siap, Mas. Kita kembali ke sini teman-teman semua ya. Kita lihat kronologi seperti apa. Seorang wali kota atau orang nomor satunya di kota Sibolga sempat ada ancaman Iya, Mas. dalam artian kena longsor, Kena terjebak. Benar, Mas. Kanan, kiri, akhirnya bermalam di situ. Seperti apa kronologinya Pak Wali? Jadi sebelumnya itu tanggal 24 saya mengikuti undangan dari Pak Gubernur. Ada 2 agenda acara. Satu di acara yang pertama itu di rumah dinas Pak Gubernur. Itu terkait masalah anggaran pemerintah. Yang kedua RUPS Bank Daerah Bank Sumut. Boleh sebutin nggak sih? Boleh. Bang Sumut, Bang Sumatera Sumut, Utara. Bang Sumatera Boleh. Utara. RUPS itu hari Senin sampai sore. Malamnya saya jalan ke kota Sibolga balik jam 12 malam. Jadi sekitar jam 8 pagi saya kejebak longsor di Tapanuli Utara. Ini titiknya saya titik pertama saya longsor di sini. Sebelum longsor ini, Mas. Oke, ini ngapain tadi ke sana? Mau jalan ke kota Sibolga. Oh, berarti benar-benar mau tujuannya untuk Tujuan ke kota Sibolga. Oke. Jadi ngelintas saya kejebak di sini. Ini sebelum longsor susulan ini jalannya masih bagus. Saya kejebak di sini. Saya minta warga untuk membersihkan longsor. Ada 3 titik. 3 titik dibersihin warga. Warga mau bantu membersihkan material longsor. Kami bisa ngelewatin 3 titik longsor. oh, sadis juga ya kok posisinya begini ya. Titik ketiga ada foto sebelumnya nggak nih? Coba, ada video atau foto? Foto yang sebelum. Geser aja coba. Di sini ini titik ketiga sebenarnya, Mas. Titik ketiga saya bersihkan material di sini, minta warga di sekitar membersihkan material, bisa dibersihin. 2 mobil lewat longsor susulan. Jadi masyarakat yang bersihin nggak mau lagi bersihin karena takut. Jadi mereka balik. Makanya kejebak mobil saya lewat, tapi ada longsor keempat. Di longsor keempat saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Loh, itu di situ nggak ada pemukiman warga sama sekali Nggak berarti? ada pemukiman warga. Ini titik longsor keempat, saya nggak bisa kemana-mana lagi. Saya harus bermalam di malam Rabunya di mobil di tanggal 25. Kebutuhan makanan gitu-gitu? Nggak ada, Mas. Hanya untuk persediaan di mobil ada roti-roti, jaringan mati, hujan deras, badai. Wow. Siklon kan bawa apa, Mas? Badai angin kencang gitu kalau siklon kemarin. Jadi bertahan di mobil 1 malam. Itu hari Selasa. Hari Rabunya saya mastiin harus jalan kaki menuju kota Sibolga. Saya berjalan kaki ke kota Sibolga selama 3 hari, Mas. 3 hari bermalam di rumah warga. Wah. Makanan seadanya yang dikasih masyarakat. Ada 1 titik saya makan hanya pakai garam, Mas. Sebenarnya kami nggak tega sebenarnya makan di rumah warga karena itu posko mereka juga. Mereka juga kondisinya di situ mengungsi juga karena ancaman rumah mereka longsor dan lain sebagainya. Mereka buat posko. Jadi kami melintas ngelewatin posko itu. Warga
dengan baik hati menyodorkan kami untuk makan bagi pejalan kaki. Kenapa Anda nggak enak? Kan Anda wali kotanya. Ini masih daerah Tapanuli Tengah, Mas. Oh, beda kota. Beda kota. Oh, oke. Sorry. Nggak enak, mereka juga Oh, ini masih iya. Jadi mereka juga masih membutuhkan makanan, tapi mereka dengan baik hati memberikan makanan. Itu pun kami makan dengan garam. Alhamdulillah diberi masyarakat yang di situ makan dulu, Pak. Nanti kalau jalan kaki nggak ada makanan di sana, yang penting bisa sampai di kota Sibolga gitu. Jadi makan nasi pakai garam. Pakai garam. Ada satu titik itu. Bener-bener mutih ini, apa sih istilahnya? Nasi sama garam doang. Nasi sama garam doang, Mas. Ini gini-gini nggak ada nih. Nggak ada, Mas. Itu daerah Tapanuli Tengah di Kecamatan Sitahuis gitu. Warga ngasih makan. Karena apa? Karena memang adanya warga miskin, atau memang karena Mereka juga nggak ada pasokan makanan juga. pasokan makanan. Semua Logistik kan kehenti semua ya. Jadi dari titik kami longsor itu, Mas, titik kami kejebak itu sampai ke kota Sibolga, itu saya ngelewatin itu ada sekitar 60 sampai 70 titik longsor, Mas. Yang harus dilewati. Jadi kalau misalnya titik longsor itu bisa dilewati, kami lewati. Nggak bisa kami lewati, itu harus naik gunung. Kalau nggak bisa lewat gunung, kami harus turun lembah selama 3 hari. Dan itu seluruh masyarakat, seluruh pengendara yang terjebak itu jalan kaki ke kota Sibolga. Oh, bayangin ya, orang nomor satunya di kota Sibolga dalam hal ini mau pulang aja nggak bisa gitu ya. Iya. Berat juga tugas Anda Berat, sih. Malahan uniknya gini, Mas. Kami awalnya berenam. Tapi karena kami jalan kaki, ada ketemu warga, warga ikut gabung sama kami. Uniknya gini, fun fact-nya gini, Mas. Karena melihat saya jadi wali kota, mereka gabung. Pak, kami ikut Bapak lah jalan. Lebih percaya sama wali kota daripada sama Tuhan gitu, Mas. Karena wali kota pasti dicari gitu, Mas. Iya sih, cuma nggak boleh juga begitu ya. Tapi kan fitrah manusianya saat itu ya begitu. Tapi namanya juga ikhtiar ya. Iya, benar, Mas. Jadi Oke. kita pasrah sama Tuhan, masyarakat yang ikut jalan, ya kami pasrah sama Bapak aja gitu tuh. Oke, tapi ada korban nggak Pak Wali saat itu? Korban kami yang kami jalani sepanjang dari titik kejebak itu sampai kota Sibolga itu, banyak yang rumah pada saat itu yang tertimbun longsor dan masyarakat yang hilang. Karena uniknya itu yang perjalanan ini belum sampai Sibolga, Mas. Jadi masyarakat tinggal di lereng gunung dan di pinggir sungai gitu, Mas. Ya. Jadi ada yang hilang, satu keluarga hilang ke bawah longsor, turun ke kelempar ke sungai, hilang, nggak dapat. Aduh. Ada yang masih tertimbun. Jadi sangat miris, Mas, pada saat itu. Dan selama jalan itu ada UMKM nggak yang kedampak juga? Selama perjalanan lintas antar kota kan bisa dibilang. Pastinya ada, Mas. Pasti ada, jadi Mas. kena juga tuh pasti iya, ya. benar. Wah, kasihan juga ya, ekonomi lumpuh banget saat itu ya. Lumpuh, Mas. Terus akhirnya bisa keluar dari jebakan longsor itu gimana? Mulai dari Kan keapit kan ya? hari Selasa saya kejebak, hari Rabu pagi saya pastikan jalan kaki, hari Jumat sampai di kota Sibolga, Mas. Jadi memang posisinya beliau itu ada di apa sih namanya, lereng apa namanya, lika-liku jalan tuh. Jalan ya, Mas. Itu kan longsornya di belakang dan di depan, itu yang jadi permasalahannya. Iya, benar, Mas. Jadi kejepit guys. Kejepit. Beliau itu tadi video yang satu lagi tadi, yang video yang lebih jelas, bukan? Ini. Oh, ini ya. Ini kami nggak bisa ngelewatin material longsor, kami harus turun dulu ke gunung, turun dulu ke sungai, baru naik lagi. Loh, ini posisinya gimana sih Pak Wali? Ini tuh di jalan raya ini. Yang jalan raya sebenarnya atasnya, Mas. Lah ini apa? Ini sungai sebelumnya. Jadi jalan raya tuh Atasnya, Mas. Jadi Oh, karena nggak bisa ngelewatin nyebrangin longsor, longsor ya. Harus turun dulu. Turun itu kan naiknya itu, Mas. Turunnya lewat kayu, pakai kayu-kayu gitu. Menuruninnya kalau naik ke atasnya narikin akar biar ada pegangan, Mas. Oh, paham saya. Jadi gimana ya? Tadi kan jalanannya kan gunung itu kan sengkedan ya, apa Iya. istilahnya sih? Zaman SD lagi, gue lupa lagi. Enggak, yang turun begini kan dia muternya kan gini, ke atasnya kan begini kan. Iya, Mas. Ulir gitu kan. Benar, Mas. Nah, ini kan pasti kan ada yang posisinya di atas, jalannya ada di bawah. Benar. Longsor berarti begini kan, turun dari atas ke bawah, akhirnya kejepit tuh, tumpahin ke jalan raya kan. Iya, benar, jadi Mas. mobil nggak bisa lewat Nggak bisa atasnya. lewat. Depan tumpah, belakang tumpah. Benar. Nah, untuk nyebrang ke sana kan nggak mungkin begini. Iya. Ini tinggi ya, gundukan Tinggi. longsornya, dan air semua bahaya ya. Air bahaya, Mas. Berarti turun ke bawah sini dulu, Jadi harus baru turun naik dulu. lagi. Naik lagi, ngambil jalan lagi. Kan
turun terus nyebrang sini kan masih ada imbas-imbasnya, enggak ya? Udah apa sebenarnya Mas, udah kayak tadi kan sudah nggak ada imbasnya lagi, tapi harus ngelewatin material kayu-kayu, tanah-tanah, batu-batu, Oh, jadi turun dulu ke Oh. gunung-gunungnya, baru naik lagi. nyebrang baru naik lagi, Nyari akhirnya bebas dari jepitan longsor ini. Nyari aspal lagi, jalan nyari lagi, aspal lagi. dapat lagi material longsor, naik gunung lagi ataupun turun lagi gunung lagi gitu. Oh, loh, kalau naik lebih susah dong. Kan turunnya longsor dari atas. Mana puncaknya? Yang lebih jauh lagi Mas, kita lewatin gunungnya. Loh, mobilnya ditinggal. Ditinggal Mas. Lah, Mobil tinggal hanya pakaian sama ya megang-megang tongkat itu Mas. loh kalau udah reda longsornya, itu mobilnya ngambil siapa? Mobil dijemput kemarin dan itu pun mobil semua dijarah kan Mas. Karena masyarakat juga nggak ada lagi kebutuhan pokok yang yang dekat pemukiman itu Mas. Mereka datangin mobil-mobil yang kejebak itu ya mereka jarah-jarah. Jadi- Karena mereka nggak ada kebutuhan pokok lagi Mas. Jadi mobil seorang wali kota Sibolga dijarah. Dijarah pada saat itu Mas. Bukan mobil saya aja, semua mobil Mas. Ada berapa mobil? Ratusan ada Mas yang dijarah Mas. Mereka juga kan butuh bensin untuk menghidupkan genset karena alokasi logistik untuk bensin itu nggak bisa mereka dapatkan ya dari mobil yang mereka ambil Mas. Wah, ini agak tajam menjadi pembahasan ini. Saya tidak membenarkan aksi pencurian Siap. untuk jarah-menjarah apa segala macamnya. Dengan segala hormat buat teman-teman yang ada di sana sebagai warga yang ada di tempat terkait ya. Cuma dalam hal ini Untuk bertahan hidup Mas. untuk bertahan hidup berarti Anda membenarkan penjarahan atau seperti apa? Ya. Jadi gimana? Sebenarnya maaf, saya harus katakan salah siapa? Nggak bisa disalahin Mas karena memang akses untuk ke sana itu nggak bisa Mas. Masyarakat juga mau keluar untuk mengambil kebutuhan pokok juga nggak bisa. Terus pemerintah juga untuk memberikan kebutuhan pokok pada saat kondisi itu juga nggak bisa Mas. Berarti salah satu maslahatnya maksudnya adalah ya sudahlah sama-sama ikhlas aja Sama-sama ikhlas. kalau dijarah. Jadi saya bertanya sama beberapa mobil yang di sana yang membawa logistik, salah satunya mobil yang membawa logistik untuk kebutuhan pokok, makanan apa semua ya, dia mengikhlaskan untuk itu dijarah ya memang. Karena ya memang beda cerita ya kalau ternyata udah kemanusiaan kan Mas. kemanusiaan. Iya emang kan. Makanya tadi saya bilang udah disclaimer di depan nih, saya tidak Iya. membenarkan aksi pencurian. Siap. Tapi kalau memang misalnya udah ridho sama ridho atau ikhlas sama ikhlas ya beda cerita. Berarti pemilik mobilnya mengsedekahkan gitu kali ya. Sedekahkan. Termasuk saya juga kan bensin yang ada di mobil saya kan dibuka, tapi yang mereka yang ngambil itu bautnya itu dipasangin balik lagi gitu, dibenerin. Mereka hanya ngambil minyaknya aja. Oh gitu. Iya, Tapi Anda ikhlas di situ. ikhlas Mas. Ini baru seorang pemimpin nih. Ikhlas. Ini keren nih. Ikhlas Mas. Jadi kan takutnya kan udah begitu malah ngelaporin pihak berwajib apa segala enggak. macamnya gitu ya. Enggak Mas, Ya ikhlas memang Mas. memang ujian pemimpin tuh Siap. berat sekali teman-teman. Makanya kan agak sedikit spiritualisme dikit ya Benar, Pak Mas. Wali izin ya. Setiap kepemimpinan akan diuji kepemimpinannya gitu loh. Karena saya menyaksikan bagaimana mencekamnya pada saat itu Mas. Terisolir, jaringan tidak ada, listrik tidak ada, mau komunikasi juga nggak bisa. Mereka sampai bertahan 3 hari 4 hari logistik belum masuk juga ya. Mereka harus survive dong Mas kan. Ya apa yang mereka lihat ya mobil bawa logistik ya mereka jarah. Untuk menghidupkan genset ataupun menghidupkan api untuk masak juga ya mereka butuh apa kan? Butuh Minyak, bahan bakar. bahan bakar. Itu ada di berita tuh. Di terkininews.com. Oh ini penjarahan juga di kota Sibolga. Di Sibolga, Alfamart dan gudang Bulog dijarah dengan dalih bertahan hidup, sejumlah penyedia logistik mulai waspada. Wah, terus jadi gimana? Jadi sebenarnya kalau misalnya terkait masalah swalayan yang seperti ini Mas, yang Alfamart, Indomaret itu sebenarnya masyarakat sebenarnya menginginkan itu tetap buka karena mereka butuh juga bahan pokok. Ternyata pihak pengusahanya tidak membuka gara-gara operasionalnya lebih tinggi, listrik mati. Mereka kan harus menggunakan genset dan lain sebagainya. Mereka pengusahanya menutup. Ya masyarakat marah dong. Sedangkan masyarakat butuh makanan kan Mas. Berarti isunya cash flow ya? Iya benar Mas. Berarti besar pasak daripada tiang adalah pengeluaran lebih banyak dibanding pemasukannya. Memang pemasukannya itu kalau di mana tinggi bukan jadi lebih bagus operasionalnya? Kan pada mau beli kan warga niatnya kan? Pada mau beli, cuma kondisinya listrik mati, air nggak ada, apa dan lain sebagainya ya. Terkadang pengusaha berpikir operasional lebih tinggi, ternyata
jadi rugi kan. Iya, cuma kan demandnya tinggi. Iya, Ya dengan segala hormat buat pemilik Indomaret atau Alfamart terkait ya, tapi maksudnya kan pasti kan mereka pada butuh bahan baku kan? Iya, Kan jadi lebih 2 kali lipat harusnya, nggak semudah itu atau gimana? benar Mas. Cuma terkadang ya pengusaha berpikir ya operasional ketika itu dioperasikan lebih tinggi kan Mas. Oh iya, karena listriknya saat mati ya. listrik mati. Terus jaringan komunikasi tidak ada. Mungkin pihak pengusahanya untuk menghubungi eh, anggotanya yang pekerjanya nggak bisa, ataupun pekerjanya juga terdampak bencana. Jadi mereka putuskan tutup. Tapi Ternyata malah kosnya jadi efeknya lebih tinggi lagi efeknya jadinya. jadi chaos Mas. Jadi penjarahan-penjarahan. Kalau gudang Bulog itu sebenarnya namanya Bulog Sibolga, tapi lokasinya di Tapanuli Tengah. Itu juga masyarakat juga menjarah ke Bulog Oke. mengambil beras-beras, tapi pihak pemerintah membiarkan untuk masyarakat mengambil beras yang ada di Bulog, cadangan beras yang ada di Bulog. Oh gitu. Oke, berarti itu adalah upaya tanggung jawabnya pemerintah Siap. setempat ke warganya. Iya benar. Tapi kalau untuk yang swasta ini gimana? Indomaret, Alfamart itu minta pertanggungjawaban nggak? Ya nggak bisa minta pertanggungjawaban, Mas. Karena memang kondisinya memang kan yang betul-betul bencana, chaos, masyarakat juga butuh makan, lapar kan Mas. Logistik nggak bisa masuk, jalan akses semua jalan terputus, baik itu dari arah ke Tapanuli Utara menuju Sibolga, begitu juga dari arah Sumatera Barat Tapanuli Selatan menuju kota Sibolga. Gitu Mas. Terus update terkini gimana Pak Wali saat ini? Kondisi saat ini kota Sibolga sudah mulai pulih karena memang negara betul-betul hadir dalam penanganan bencana Mas. Oke. Jadi seperti di kota Sibolga itu ada 55 orang yang meninggal dunia dan semuanya sudah dapat. Oke. Dan sudah dapat santunan dari Kementerian Sosial. Oke. Dan juga bagi masyarakat yang rumahnya hilang, pengungsi kemarin di kota Sibolga sudah tidak ada pengungsi lagi karena pemerintah sudah memberikan dana tunggu hunian. Dan saat ini pemerintah kota Sibolga itu melaksanakan update terkait masalah data untuk intervensi pemerintah dalam hal memberikan bantuan. Dan kemarin juga udah ada pembangunan hunian tetap, saat ini masih berjalan. Oh, bukan hunian sementara? Bukan hunian sementara, hunian tetap langsung Mas. Oh, hunian tetap yang diberikan. Jadi bagi yang rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang, mereka masih bisa menempati rumahnya. Oke. Dan kembali ke rumah. Dan nanti pemerintah akan memperbaiki rumah mereka. Jadi bagi rumahnya yang hilang ada dibangun saat ini hunian tetap. Ya kan ada, saya sempat dengar Huntara ya. Huntara di kota Sibolga nggak ada Mas. Jadi yang pengungsi diberikan dana tunggu hunian dari pemerintah. Boleh tahu berapa Pak Wali? Nilainya 600.000 per bulan selama 3 bulan. Masing-masing itu? Masing-masing. Klasifikasinya gimana? Semuanya rata atau? Semuanya yang pengungsi, yang rumahnya hilang. Oh, khusus yang rumahnya Ya, hilang. rumahnya hilang. Kan pengungsi belum tentu rumahnya hilang. Yang udah yang pengungsi kan belum tentu rumahnya hilang. Iya. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah aman kan sudah balik ke rumah, ke rumahnya. Jadi dia nggak dapat dana tunggu hunian. Oh, yang lagi posisinya tidak di rumahnya pribadi ya? Iya, benar Mas. Yang masih di pengungsian ya? Pengungsian. Jadi rumahnya yang hilang, yang rusak berat, yang nggak bisa ditinggalin lagi dapat dana tunggu hunian. Dari BUMD? Dari pemerintah pusat, dari BNPB. Oh, BNPB. BNPB Mas. Dan itu gimana cara ngambilnya? Dananya cash atau? Cash langsung ditransfer ke rekening Oh iya, itu masing-masing. maksud saya uang cash atau ke rekening? Ke rekening. Ngambilnya bisa aksesnya? Bisa, udah bisa Mas. Oh oke, kira ini kan biasanya kan ada di Alfamart atau Indomaret tuh mesin-mesin ATM-nya. Nah, sementara kan logistiknya kan bermasalah tuh, jalurnya ke sana bermasalah. Sekarang sudah membaik Mas. Semua Bisa, ya? akses jalan sudah tersambung, nggak ada lagi yang terputus. Cuma memang kondisinya mungkin masih jalan darurat gitu Mas. Makanya sampai hari ini memang logistik yang saya ceritain tadi, logistik yang untuk ke kota Sibolga itu masih terbatas untuk sampai ke Sibolga, karena biasanya yang truk yang besar harus bisa melalui jalan, saat ini truk yang kecil gitu Mas. Wah, saya apresiasi nih dapat 600.000. Iya. Total berapa? Berapa kepala tuh? Kalau di kota Sibolga untuk tahap pertama kemarin ada 330 kepala keluarga. Oh, 600.000 per kepala keluarga. Dia langsung 3 bulan diberikan sebesar 1.800.000. Oh, di muka nih berarti di depan ya? Iya, 1.800.000 kali 330 kepala keluarga untuk kota Sibolga. Wih, udah diterima semua. Sudah terima Masya Allah, langsung di depan. Siap. Berarti pemerintah setempat. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya berarti ya? Pemerintah pusat. Berarti cash flow-nya cakep juga tuh berarti tuh. Siap Mas. Harusnya ya. Nah terus untuk UMKM gimana kondisinya?
Kalau UMKM yang saat ini memang, untuk pemulihan ekonomi, jadi dari Kementerian Sosial juga kemarin untuk pemulihan ekonomi bagi yang, terkena bencana, Iya. itu diberikan 5 juta per kepala keluarga untuk pemulihan ekonomi. Bangun kiosnya misalnya, gerobaknya, Itu modal lain lagi, usaha. Mas. Ada Itu lain lagi. lagi. Wih. Kemarin Pak Menteri UMKM juga sudah koordinasi dengan, Satgas. Satgas saat ini kan Satgas itu ketua Satgasnya Pak Mendagri. Iya. Itu sudah menyampaikan bahwa, bagi yang pelaku ekonomi itu harus didata juga. Pelaku ekonomi didata juga yang terdampak bencana. Oke. Mereka memang tidak, kenapa-kenapa rumahnya, tapi usahanya kan jadi nggak bisa berjalan, modalnya kemakan gara-gara memang bencana itu udah sampai 2 bulan gitu, Mas. Jadi nanti bakalan diberikan, pemulihan ekonomi dari, pemerintah pusat, Mas. Nah, izin Pak Wali, saya nggak bilang semua tapi ini oknum ya. Siap. Kan kita juga tahu lah, ya saya kan warga negara Indonesia juga, Iya. saya ngikutin istilahnya secara makronya negara, khususnya di UMKM apa Siap. segala macam ya. Kan di sana kan saya sempat nggak usah sebutin nama kotanya, waktu itu saya pernah di sebuah event lah ya, bantu kementerian terkait. Itu ada yang bilang misalnya bagi-bagi gerobak contohnya. Iya. Tapi nyatanya ternyata di bawah tuh banyak oknum yang bermain. Iya. Baik itu oknum yang menjadi penyambung tangannya pemerintah, Iya. atau oknum UMKM itu sendiri. Iya. Dikasihnya kan berupa cash, taunya malah buat bayar utang. Iya. Taunya buat beli iPhone 17 Pro Max. Yang kayak begitu-begitu nih. Benar. Nah, makanya ini saya nggak lagi nyerang apapun, justru saya pengen secara objektif. Siap. Kalau tepat sasaran, dialokasikan sama UMKM-nya untuk pembangunan usaha lagi, kembali dan lain sebagainya, top. Iya, Mas. Coba ini isunya gimana? Udah ada tim PIC terkait nggak buat ngepantau begini-begini nih? Jangan sampai akhirnya malah alokasinya nggak tepat, niatnya pengen mulihin ekonomi tapi malah kepake hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Jadi pastinya ini sebenarnya, peran pemerintah daerah sebenarnya, Mas. Oke. Pemerintah daerah untuk lebih ketat bagaimana untuk pemulihan ekonomi ini memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi sebaiknya sebenarnya bantuan yang diberikan itu dalam bentuk barang, jangan bentuk uang. Nah, Karena kita nanti takut disalahgunakan oleh masyarakat. boleh dong mitigasi. Kita juga nggak Iya. bilang bahwa semua UMKM yang ada di sana juga Benar. begitu, enggak. Benar. Oke, jadi kita balik ke kasus yang tadi, berarti 5 juta rupiah Iya. diberikan sama dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Dalam hal ini berarti siapa? Menteri Dalam Negeri, Kementerian Sosial. Kementerian Kementerian Sosial. Sosial memberikan untuk pemulihan, ekonomi masyarakat yang rumahnya rusak berat, ringan dan sedang. Sebanyak 5 juta Dari APBN ke APBD. APBN ya. Iya, Mas. APBN-nya Kementerian Sosial. Iya, Mas. Oke. Lalu dari situ ke dinas ya? Enggak, langsung ke masyarakat, Mas. Oh, langsung. Ke masyarakat. Cuma makanya saya bilang tadi peran pemerintah yang harus lebih aktif ini dalam hal, Oke. penyaluran bantuan ini, Mas. Berarti 5 juta tuh cash. Cash, Mas. Aduh. Ngilu ya. Dan nanti juga akan ada 3 juta diberikan bagi yang, perabotannya untuk memperbaiki perabotan Oh, gitu. perabotannya ya. Nah, ini kan memang spesifikasinya kasih solusi nih di sini nih. Saya agak teknis di sini, boleh ya Pak Wali izin ya? Mas. Buka Microsoft Word dong. Gitu. Meskipun nggak ada masalah, mau cash juga nggak ada masalah. Iya. Cuma memang ini justru saya memihak pada UMKM Iya. atau mungkin warga terkait Iya. di dunia usaha kecil ini. Iya. Jangan sampai akhirnya malah nggak nyampe Iya. ke UMKM. Jadi di sini ada dua mata pisau nih. Bisa jadi oknumnya adalah yang bermain dari penjambung tangan pemerintah atau oknum yang penerimanya. Jadi pemberi sama penerimanya harus clear dulu di sini nih. Berarti berapa? 5 juta. Boleh saya 5 juta. teknis izin Pak Wali? Boleh. Boleh ya? 5 juta berupa apa? 5 juta berupa uang cash untuk pemulihan ekonomi. Oke, satu 5 bagi- juta. Iya. 5 juta strip apa tuh? Untuk cash buat Cash. pemulihan ekonomi UMKM. Bukan UMKM, Oh. pemulihan ekonomi bagi yang rumahnya rusak berat, rusak sedang sama rusak ringan. Oke. Iya. Tadi Jadi yang kan- maksud saya UMKM itu yang mana? UMKM beda lagi, itu pendataan bagi yang punya usaha-usaha, Oke. itu beda lagi bantuannya. Yang tadi Menteri Sosial sama Menteri Dalam Negeri yang bilang bahwa mana pelaku ekonomi itu? Bukan, Mas. Jadi rumah rusak sedang, rumah rusak ringan sama rusak berat ini kan mereka kan sudah hampir 2 bulan kemarin di pengungsian. Iya. Di pengungsian. Jadi mereka kan nggak punya uang. Jadi mereka diberikan uang 5 juta untuk pemulihan ekonomi mereka. Nah, yang 600.000 itu tadi apa? Dana tunggu hunian. Oh. Mereka mencari rumah untuk mengontrak lagi sementara sebelum mereka nanti dipindahin ke hunian tetap yang selesai Oke. dibangun. Itu 600.000. 600.000 per bulan.
kan sambil nunggu nih. Iya. Berarti kan nggak menutup kemungkinan yang 600.000 juga dapat 5 jutanya juga dong. Iya benar. Itu maksud saya. Iya, benar, Berarti, Mas. kan karena bisa jadi untuk mulin rumahnya dia kan. Iya benar Mas. Oh ada lagi tuh ya. Berarti Ada lagi. bisa nggak satu orang itu dapat 600.000 satu kepala keluarga? Maaf. Bisa nggak satu kepala keluarga tuh dapat 600.000 plus 5 juta plus 3 juta? Iya bisa Mas. Nah itu maksud saya. Bisa Mas. Ya kan? Dan Kan memang itu. memang itu kan dia bisa jadi memang satu keluarga tuh usahanya usaha kecil itu. dapat dia dana tunggu hunian, Oke. nanti dia dapat 5 juta pemulihan ekonomi, Heeh. dapat 3 juta juga untuk mengganti perabotan yang rusak. Oke. Dan juga dapat jaminan hidup. Jaminan hidup itu mungkin kalau saya tidak lupa 10.000 atau 15.000 per hari per orang Wow. Sibolga nih. untuk seluruh Seluruh bencana ya. yang Untuk korban Sibolganya sendiri? di kota Sibolga itu ada sebanyak 576 rumah rusak ringan, sedang dan berat. Iya berarti dapat angka yang sama kan? Iya, Bukan itu total, in total baru ntar dibagi rata Sibolga sekian, ini sekian enggak kan? Enggak. Jadi benar-benar segitu jumlah yang Iya, sama. Benar. Oh, oke, itu mantap tuh. Makanya- Kirain dari total dipecah lagi tuh ntar dibagi rata tuh. Makanya pemerintah pusat itu memerintahkan pemerintah daerah untuk by name by address. Jangan ada yang tumpang tindih gitu. Jangan ada yang sebenarnya dia ada satu satu kepala keluarga terkadang double nama gitu. Iya. Benar-benar di detail divalidasi sehingga tidak ada tumpang tindih yang diberikan Oke. bantuannya. Kita obrolannya kita tajamkan di pelaku usaha, Siap. Pak Wali. Berarti kalau dari pelaku usaha nggak kedata juga, susah juga ya. Karena nggak semuanya 576 rumah ini masing-masing punya usaha pelaku- mikro Iya ya. benar Mas. Makanya Hmm. berbeda lagi kalau pelaku UMKM, beda lagi nanti bantuannya. Yang saat ini juga kami langsung pendataan. Apa itu? Lagi proses pendataan bagi yang pelaku ekonomi. Contohnya dia punya warung atau apa dan lain sebagainya. Oh ini hanya rumah ya? Ini hanya rumah. Oh hanya rumah. Oh oke. Jadi Ini biar transparansi teman-teman Iya, semua benar, nih. Mas. Kan soalnya kan di luaran sana kan macam-macam. Izin Iya. Pak Wali ya. Ya ini nggak harus wali kota Sibolga lah, tapi pemerintah kita sebenarnya ada kerjanya nggak sih? Iya. Nah saya sebagai punya fasilitas atau media seperti ini biar teman-teman clear dulu Iya. nih. Dan begitupun sebaliknya, nanti pemerintah juga pasti kan tanda kutip ya, siapapun yang duduk di sini menjadi satu tanggung jawab. Iya. Kan udah ngomong di publik nih. Benar Mas. Teralokasi nggak nih? Iya, Nah, benar. dan transparansi dari pemerintah juga pasti kan mantau nih. Iya. Ini udah terbuka kayak begini, awas pemerintah juga jagain jangan sampai ada oknum-oknumnya penyambungnya. Benar Mas. Jadi nggak habis nggak karo-koran. Ini benar Pak Wali, soalnya stigmanya dari dulu sampai sekarang selalu paling nyampe di gue cuma 300. Enggak benar Mas. Itu dijagain langsung Pak ke Wali ya? rekening mereka Mas. Makanya saat ini yang untuk dana tunggu hunian itu yang 600.000 per bulan yang sudah diberikan langsung selama 3 bulan 1.800.000 itu langsung ke rekening masyarakat. Malahan sampai hari ini dari kami ada total 330 yang menerima dana tunggu hunian, ada sekitar 13 lagi yang belum tersalurkan gara-gara ada suaminya yang masuk penjara. Terus? Istrinya yang masih di luaran gitu kan. Kan harus kepala keluarga penerimanya. Oh jadi dia nggak dapat? Belum dapat. Jadi masih dikasih solusi untuk surat kuasa kepada istrinya. Jadi benar-benar ketat pemberian bantuannya. Iya. Jadi biar jangan salah digunakan. Tapi bukannya akhirnya justru dipermudah Pak Wali? Iya dipermudah makanya. Dipermudah dong. Karena kan ini kan sekarang jadi kepala keluarga jadi istrinya. Iya benar. Untuk kasus yang suami di penjara ya? Iya kasusnya seperti itu. Tapi kemarin sudah clear, cepat Makanya saya bilang tadi biar jangan ada salah sasaran pemberian bantuannya, bahwa betul-betul uang itu diserahkan langsung kepada masyarakat, langsung ke rekening masyarakat. Itu dibikin 1,8 Dak. 1,8 karena 600.000 per bulan. Bukan, yang 600.000. Coba dikasih keterangan, terserah lah mau 600.000 atau mau 1,8. 600.000 per bulan selama 3 bulan. Iya, karena uang di depannya 1,8. Tapi bukan juga 1,8 per bulan, terjadi fitnah nih takutnya. Benar, nih, ya kan? Berarti 600.000 per bulan, 1,8 per 3 bulan. Per 3 bulan. Ini masuk bulan keberapa? Ini kemarin pemberiannya hitungannya mulai dari bulan 12, Mas. Oh, dari Desember ya? Iya, Desember. Desember, Januari, Februari. Februari. Berarti ini udah terakhir nih di sini nih. Kita masuk di Februari berarti udah nggak ada lagi. Kalau kondisinya masih longsor dan rumahnya belum perbaiki gimana? Hunian tetapnya belum nyampe, diperpanjang lagi selama 3 bulan lagi. Oh, cakep. Jadi panjangin terus 3 bulan, 3 bulan iya, ya. Mas. Dari pemerintah pusat ya. Iya, benar, Mas. Ini kan baru hunian. Kalau yang UMKM Pak Wali?
UMKM juga nanti ada bantuannya, Mas. Berapa? Cuma nilainya belum tahu. Heeh. Tapi saat ini pemerintah pusat instruksi kepada pemerintah daerah untuk mendata pelaku UMKM yang Oke. terdampak ekonominya. Bukan hanya pelaku UMKM, tapi juga seperti masyarakat yang bertani, yang Oke. sawahnya yang rusak juga dilakukan pendataan, Mas. Berapa lama kira-kira udah ketahuan angkanya? Ini lagi berproses, mungkin di akhir bulan Februari ini sudah dapat, Wah, Mas. yuk tolong Pak Wali, Siap. kesian. Saya sebagai media yang fokus bantu UMKM biar teman-teman bisa tumbuh lagi Pak Wali. Iya, Kan Mas. ujung-ujungnya kan buat kota Anda juga Bener. kan? Bener nggak Untuk teman-teman setuju? meningkatkan ekonomi biar ada putaran uang di masyarakat. Iya, biar hidup ekonominya ya dan Iya, Mas. seterusnya sehingga bisa ada operasional berjalan, Iya, Mas. pasar jadi lebih hidup apa segala Bener, Mas. macamnya kan pemerintah juga pasti dapat positifnya juga kan. Iya, benar, Mas. Berapa kira-kira totalnya ya? Teman-teman coba komen dong di bawah dong misalnya sekiranya ke gambar dan hitung-hitungan ini berdasarkan apa Pak Wali? Boleh tahu nggak dasarnya? Ada aturannya, Mas, dari Oke. BNPB. Kalau dari Kementerian Sosial yang pemulihan ekonomi sama pengganti perabotan itu ada aturannya, Mas. Berdasarkan apa kalau boleh tahu? Indikatornya. Indikatornya mungkin yang lebih tahu pemerintah pusat, Mas. Oh, pusat. Iya, pemerintah pusat. Jadi penyalurannya hanya daerah hanya menerima manfaatnya aja, Mas. Pusat yang dimaksud adalah Menteri. Menteri Kementerian Sosial bagi yang untuk pemulihan ekonomi Iya. sama perabotan dan jadupnya. Baru untuk yang DTH dana tunggu hunian juga di apa, Mas? Dari kalau dana tunggu hunian itu dari BNPB, Mas. BNPB ya, ini bisa BNPB. dipanggil juga tuh, Siap. bisa ngobrol kita kepala BNPB atau mungkin Menteri Sosial atau Menteri terkait ya. Jadi yang rumah rusak ringan juga dapat bantuan, Mas. Rumah rusak ringan, rusak sedang sama rusak berat dapat, Mas. Jadi rusak ringan itu sebesar 15 juta per rumah. Oh. Rumah rusak sedang itu sebesar 30 juta per rumah untuk memperbaiki. Dan rumah rusak berat itu sebesar 60 juta. Loh, di luar dari 5 juta dong. Di luar dari 5 juta. Loh, ini bedanya apa ya 5 juta sama yang 30 juta tadi? 30 ya? Berapa? Iya, jadi ini pemulihan ekonominya, Mas. Kalau yang tadi yang saya bilang itu 15 juta itu yang rumah rusak ringan untuk memperbaiki rumahnya. Bagi rumahnya yang rusak ringan sebesar 15 juta. Terus rumahnya rusak sedang itu 30 juta. Rusak berat itu sebesar 60 juta. Atau rumahnya rusak hilang ini, kalau misalnya yang rumah rusak berat ini ada dua pilihan. Apakah dia memperbaiki rumahnya atau dia mendapatkan hunian tetap. Tapi dengan catatan dia tidak boleh meninggali rumahnya yang lama. Dia dapat hunian tetap. Oh, hunian tetap itu milik apa pinjem? Milik sendiri, Mas. Oh, dikasih rumah. Dikasih rumah. Jadi kami pemerintah Kota Sibolga mengalokasikan tanah itu sebesar seluas 3,5 hektar untuk pembangunan hunian tetap. Hunian tetap ini dibangun dari Kementerian PKP melalui organisasi Buddha Suci sebanyak 200 unit. Wow. Jadi nanti mereka dapat rumah dan langsung sertifikat tanah. Itu berarti sama Pak Menteri Marwara. Pak Menteri PKP. Oh. Kemarin wow. sudah tanggal 21 Desember kemarin groundbreaking. Saat ini masih proses pembangunan. Kemungkinan di bulan Maret sudah selesai pembangunannya. Wih, makasih Pak Menteri PKP. Pak Marwara. Top. Oke. Jadi makanya yang berseliweran bahwa pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir, saya sendiri yang menyatakan bahwa dari awal bencana pemerintah hadir. Tinggal lagi kepala daerahnya mau komunikasi atau enggak dengan pemerintah pusat. Iya. Jadi terkadang kan kita nyalahin pemerintah pusat padahal daerah yang tidak mau komunikasi apa yang terjadi di daerahnya masing-masing itu dia, Mas. Apa Mas? Hambatannya biasanya apa Pak Wali? Males kah oknum ini nih? Ya mungkin terkadang memang ya terkadang kayak saya kepala daerah punya anggota kepala dinas, mungkin kepala dinas yang nggak reaktif apa yang terjadi contohnya di bidang kesehatan, apa permasalahan di terkait masalah perumahan, apa yang terjadi permasalahan infrastruktur, apa yang terjadi permasalahan, mungkin ya kepala dinas tidak melaporkan kepada kepala daerah. Iya, mungkin, iya. Mas. Ini pas banget momennya ya, tapi saya nggak mau singgung-singgung di lintas kasus ya teman-teman ya, tapi pas banget karena memang udah kepancing obrolan ini, jadi saya mau coba bahas deh. Kayak misalnya contoh, kita tahu bersama dengan segala hormat ya, kemarin sempat ada demo besar misalnya. Iya. Akhirnya kan sempat rame tuh, yang dicari adalah mana nih penanggung jawabnya, mana nih kepalanya, apapun itu bentuknya ya, mau dari Polri, mau dari TNI apa segala macamnya gitu kan. Itu soalnya harus
minimal dia klarifikasi, minimal dia muncul ke depan publik. Iya. Statement apa, statement A, B, C, D, E gitu kan. Itu Iya, yang dibutuhin sebenarnya kan. Benar, Mas. Komunikasi penting teman-teman semua. Benar. Jangan sampai akhirnya, nah ini kepalanya kagak ada komunikasi apa-apa nih. Ya kayak kami juga pemerintah daerah untuk menangani bencana itu ya nggak bisa, Mas. Pasti nggak bisa, nggak mampu, Mas, untuk penanganan bencana. Ya komunikasi dengan pemerintah pusat, komunikasi dengan TNI, komunikasi dengan Polri untuk sama-sama intervensi untuk penanganan bencana agar bisa tetap bisa pulih gitu, Mas. Oke, mundur dikit Pak Wali. Saya jadi Siap. kepikir. Total yang ada di sini mau 5 juta, 3 juta, 600 ribu, 15 juta, 30 juta, 60 juta. Iya. Berdasarkan kategori masing-masing gitu ya. Itu berarti dari Aceh, Sumatera semua rata dapat. Semua rata dapat. Jadi nggak hanya khususnya Sumatera Utara ya. Enggak, Mas. Semua dapat. Yang kena itu gimana ngukurnya bahwa kalau kan ada yang imbas ya. Iya. Kan maksudnya cuma kayak kena apa ya? Ya Contohnya ada rumah cipratan banjir. hanya banjir aja yang lewat dari rumahnya gitu kan, Mas. Itu kena tuh. Itu nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Minimal yang tadi ada kategori rusak ringan, Iya. sedang, berat itu ya. Nah, Nah, ringan ini gimana nih? Kalau berat sedang kan kelihatan nih hilang rumahnya. Kalau Iya. ringan ini cuma banjirnya masuk ke teras itu atau Jadi ada BNPB itu punya indikator, punya penilaian, Mas. Oke. Mereka yang lebih tahu spesifikasinya, iya, penentuannya. iya. Jadi BNPB turun melaksanakan pendataan terhadap Ya, rumah-rumah ini, ya. ya didampingi oleh pemerintah daerah. Jadi nanti ditetapkan by name by address yang juga kemarin perintah dari pemerintah pusat bahwa sama-sama diketahui oleh Forkopimda. Ya, Baik itu kepala daerah, kejaksaan sama kepolisian mengetahui data tersebut. Sehingga jadi nggak fitnah. Contohnya kan terkadang masyarakat loh, Kok dia dapat, gua nggak dapat nih. Gue juga gitu. masuk nih banjir nih. Bener, Itu kan Mas. ada ukurannya Iya, kan. bener, Mas. Jadi jangan sampai akhirnya iri-irian apa Iya, segala bener, Mas. macem. Bener, Oke. Mas. Total berarti berapa tuh ya? Iya. Kalau di luar dari Sibolga, anyway lah begitu ya. Mm. Nah itu di luar dari rumah UMKM tadi udah didata juga ya, UMKM berapa? Biar ini kita transparan sih Pak Wali. UMKM belum tahu nilainya berapa. Ya Mas. nanti makanya nanti kita update lagi maksud saya Siap. gitu ya. Nah ini teman-teman yang ada di sini nih kalau berbicara mengenai UMKM, ini bagaimana kondisinya nih? Sebelum nanti kita ngomongin branding apa segala macam, Siap. di packaging apa segala macam. Kayak misalnya, adakah yang mereka pemilik barang ini adalah kena dampak? Pasti ada ya? Pastinya ada, Mas. Gimana kondisi mereka sekarang? Kondisinya mereka sekarang lagi pulih dari pulih dari bencana kemarin, Mas, untuk bangkit kembali ya. Coba. Harapan saya dari pemerintah daerah ya terkait masalah bantuan ini untuk pelaku UMKM mungkin agar segera, memang kami saat ini lagi melaksanakan pendataan. Oke. Biasanya setelah selesai pendataan sudah muncul by name by address untuk pelaku ekonomi, kami laporkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat biasanya langsung mengucurkan dana untuk pelaku UMKM. Wow. Kita lihat dalam hal ini Sibolga ya. Iya, Mas. Berarti kan sampai beliau ini kejebak longsor, Siap, buka Mas. akses apa segala macam ya, Mas. Ini saya apresiasi ya. Siap, Mas. Terima kasih nih Pak Wali gitu kan, semoga Allah balas dengan kebaikan. Iya, Mas. Nah, kalau kita lihat di sini UMKM berarti apa yang Anda lakukan terhadap kawan-kawan nelayan deh. Ini Siap. gimana cara mereka ngejemur ikannya apa segala macamnya? Ditaruh di mana nih? Anda arahkan kemana nih? Karena ekonomi harus tumbuh lagi nih. Iya. Ada yang namanya Kampung Pelangi saya dengar. Jadi kemarin sebelum bencana kemarin Uh-uh. saya berpikir bagaimana meningkatkan UMKM di Kota Sibolga, pelaku UMKM, Cakep. agar ekonomi mereka bisa meningkat. Oh iya dong, harus dong. Biasanya kan daerah pesisir, mohon maaf, daerah pesisir itu kan biasanya daerah kumuh, Mas. Iya. Daerah kumuh. Jadi ada satu kelurahan namanya Kelurahan Pasar Belakang. Di situ pusat UMKM ikan asin. Oke. Jadi ikan asin Kota Sibolga ini terkenal, Mas. Pantesan ini rata-rata ikan asin nih, ikan nih. Ikan asin itu, ikan asin Kota Sibolga ini terkenal. Ini semua diproduksi produksi rumahan, Mas. Oke. Produksi rumahan. Tapi sampai hari ini, mulai dari dulu sampai hari ini tidak ada packaging yang bagus, Mas. Oh jadi ini hulu aja udah ngirim Iya. ke, tapi kan dia ngirim ke pemilik brand juga kan ujung-ujungnya. Enggak, Mas, enggak, Mas. Oh enggak. Jadi ini jual kemana? masyarakat yang datang ke Kota Sibolga untuk ya beli oleh-oleh ke Kota Sibolga ya gini aja, Mas. Oh, Gini aja paham. packagingnya. Makanya saya Sayang berpikir ya. sebenarnya sebelum bencana kemarin bagaimana untuk melakukan perbaikan dalam hal packagingnya ini. Dan Iya. sebelum itu saya ingin menata dulu di ruang lingkup pelaku UMKM ini. Makanya di di Pasar Belakang itu produksi ikan asin itu saya lakukan perbaikan dengan membuat kampung pelangi. Ini Anda nih yang bikin nih? Iya, Di era Anda apa Iya. di pemerintah daerah sebelumnya? saya Mas. Sebelumnya apa ini? Sebelumnya ini hanya jembatan aja.
Heeh. Terus ya tempat orang lalu lalang aja. Ya, keren ya, jadi begini nih, jadi enak tuh kelihatannya tuh rapi. Benar, Mas. Apa yang dilakukan di sini aktivitasnya? Jadi di sini produksi ikan asin itu, Mas. Jadi saya membuat wisata Kampung Pelangi sehingga masyarakat juga yang ketika datang ke sana, oh ada Kampung Pelangi nih. Bukan hanya Kampung Pelangi, ada produksi ikan asin yang ikan asinnya itu sangat enak dari Kota Sibolga. Oh, emang terkenalnya di sana Iya, ikan asin ya? ikan asin, Mas. Jadi biar masyarakat yang berkunjung ke sana, wisatawan itu bisa melihat langsung produksinya. Jadi ada putaran ekonomi di sana. Ya, dari sisi pariwisata ya. Benar, dari wisata. Oke. Terus untuk yang pelaku usaha lain yang jualan apa semua kan bisa mereka juga hidup, yang jualan nasi goreng apa. Oke. Untuk kulinernya juga bisa hidup di sana. Jadi saya pengen branding bahwa Kampung Pelangi ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana gitu. Nyatanya gimana setelah Anda bikin begini? Membaik kah, tumbuh nggak nih datanya? Kita kan sekarang bicara data aja Pak Harusnya Wali. kemarin kan bulan 12 launching ini, Mas. Kampung Pelangi ini diresmikan, tapi bencana. Qadarullah. Nah, jadi masih tertunda, Mas. Mungkin ya di bulan-bulan akhir bulan 2 nanti ataupun habis lebaran nanti saya launching, Mas. Jadi istilahnya kemarin di akhir tahun harusnya udah bisa beroperasi ya. Iya, benar, Mas. Jadi tapi mundur mau nggak mau Mundur, di benar, tahun Mas. 2025 ya kondisi begitu kan. Benar, Kemarin Mas. kita ya, negara kita ya, atau terutama provinsi dari Aceh sama Iya. Sumatera ya. Maksud Anda ada yang akan bilang lagi bahwa kalau gitu perpanjang lagi masa jabatan Anda setahun lagi atau gimana? Enggak. Yang pastinya yang Kirain kan jabatan- gara-gara kan kemarin kan prestasi saya harusnya bisa di launch nih Pak Presiden gitu ya. Iya. Kejauhan ya Pak Gubernur apa gimana? Coba kita lihat deh. Saya jadi penasaran nih. Ini kan apa sih? ikan asin ini dibumbuin, Mas. Gede Dibumbuin. banget. Aduh, Saya- wanginya mantep banget lagi. Saya pastiin kalau misalnya Mas? Hah? Mas makan ini pengen ke Sibolga. Masa sih? Serius? Serius, Mas. Emang Enak, sebegitu nagihnya? Mas. Bener, Mas. Gede banget lagi. Gede, Mas. Ini maksudnya ikan apa tadi namanya? Ikan talang. Ikan talang. Iya, ikan talang kalau Hanya bahasa ada sana. di laut apa sungai? Sebenarnya ikannya ada mungkin di daerah lain. Cuma cara pengolahannya yang orang Sibolga yang tahu karena ada bumbunya, Mas. Ini kan udah ada- berbumbu. ini yang di daging di dalam ini, Mas. Oh ini. Di dalam. Coba di dalamnya. Yang kebalik. Gimana sih? Ini Nah, kan. itu kan ada bumbunya, Mas. Oh iya. Yang bumbunya yang tahu orang Sibolga cara buat bumbunya biar gimana jadi Oh, gitu? enak. Saya nggak boleh nyontek nih. Itu dia. Kan ikannya cuma ada di sana. Ikannya ini laut Enggak, kan? Ikan laut. Berarti laut Banda Aceh misalnya. ada ikannya. Laut di Jawa gitu Ada ada juga? ada ikannya. Berarti bisa didapat di mana-mana dong. Dia dapat di mana-mana. Cuma pengolahan jadi ikan asin ini ya masyarakat Sibolga yang tahu, Mas. Oh iya, itu rahasianya ada- di situ ya. Jadi rahasianya udah ada di bumbu di situ. sini. Wanginya enak banget lagi. Cuma packagingnya yang saat ini yang harus Sayang, pemerintah daerah harus intervensi bagaimana masyarakat bisa mempackaging sampai dengan mempromosiin. Itu tugas Anda, Pak Wali. Siap. Iya dong. Ini yang akan saya lakukan, Mas. Oke, iya biar ada oleh-olehnya tuh kan kalau di zaman sekarang tuh kan udah dapat apa sih? Saya lupa Surabaya atau apa tuh yang kayak bandeng-bandeng gitu kan. Iya. Dia udah di kota. Benar, Mas. Udah kayak begitu tuh. Jadi orang value satu naik, margin jadi lebih lebar. Kalau lagi ini kan berapa nih harga? Ini hitungannya gimana sih per Ini kilo? ini per ekor, Mas. Segini berapa? Ini kalau nggak salah saya 800.000. Coba kita tanya nelayan ya. Ayo. Oh. Oh, saya pikir Anda nelayan. Sorry. Kalau Soalnya ini tim saya. udah dalam bentuk kemasan, Mas. Ini UMKM Sibolga juga, oleh Kota Sibolga dalam bentuk ini. kemasan dia. Udah begini kan ini Iya. bisa dikasih kardus kalau ikan ini ya. Ini basreng ikan, bakso goreng ikan Saya gitu. demen tuh kalau basreng. Coba lihat. Ini, Mas. Saya demen pedes nggak nih? Ini ada Ini brandnya apa? Produknya, mereknya apa? Ais ya? empat saudara. Ini apa? Oh, Empat saudara. Empat bersaudara. Empat bersaudara. Ini apa yang ini? Ya itulah. Oh, logonya ya. Logonya. Oleh-oleh Kota Sibolga. Iya, jadi ini masih produk apa, Mas? Masih produk UMKM, rumahan, Mas. Masih rumahan ini. Masih Mas. rumahan ya? Iya. Masih rumahan ini. Loh, ini udah ada PIRT-nya? Apa, Mas? Udah ada PIRT-nya tuh ya? Udah, Mas. Udah Semua ya? Udah, Mas. Udah ada logo halalnya juga. Iya, benar, Mas. Ini siap digas ini. Ekspor gimana? Iya, Mas. Ekspor impornya. Ekspornya gimana nih? Bisa di-push nggak teman-teman UMKM? Inilah makanya pemerintah daerah akan intervensi ini, Mas, bagaimana bisa ini Iya dipasarkan Berarti lebih nanti baik lagi. Anda komunikasi ke Menteri Perdagangan, Siap. Pak Budi ya?
lupa saya ya kalau nggak Iya. salah Menteri Perdagangan, habis itu langsung di-push nih teman-teman UMKM yang ada di Iya. sana, Pak Wali izin Pak Wali Siap. biar mereka bisa langsung. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh diekspor juga sih, Iya. mereka harus bisa menjadi raja di Siap. kotanya mereka dulu tuh. Iya. Brandingannya siap, nanti coba kirim saya ke sana, saya insya Allah saya optimasi nih. Yang satu lagi nih yang sangat terkenal coba itu lihat. keripik Sibolga, Mas. Keripik Ah, Sibolga. Ini Sama nih? sama Mas. Sama ya, oh, ini ukurannya. Eh, Kok bisa-bisanya? khas kota sebentar, Sibolga ini sebentar. keripiknya. Saya mau kritik tim saya dulu. Kok bisa-bisanya di posisi saya tuh yang agak kecil, di posisi Pak Wali yang lebih banyak. Maksudnya apa? Kalian maksudnya? Hah? Kan Anda udah ikhlas ngasih ini ke kantor Ikhlas, kami ikhlas, kan? ikhlas, Mas. Oh, kirain gara-gara posisi doang saya dapetnya yang lebih kecil. Jadi malahan terkadang ketika teman-teman dari Jakarta, kalau misalnya saya ke Jakarta, Pak Wali ataupun ketua bawain dong keripik Sibolga gitu. Oh ini Dia. kita buka-bukain aja kali ya. Iya, boleh Mas. Saya mau cek dulu tapi satu persatu nih. Iya. Keripik Sibolga nih khasnya. Khasnya keripik Oh, Sibolga. ini paling pada umumnya kan. Apa? Keripik yang pada umumnya balado-balado gitu. Beda. Sambalnya beda, Mas. Oh gitu. Sambalnya beda, Mas. Harus tahu makan ini. Sambalnya harus sambalnya beda. Jadi punya ciri khas rasa dia. Nih, mungkin saya nggak tahu lah saya asalnya apa aja ya, disclaimer ya. Contohnya Sumatera Barat punya keripik Sanjay, Mas. Iya. Sambalnya beda dengan itu. ini. Gini, Mas. Nah, ini PR-nya saya memanggil buat menteri-menteri terkait. Saya coba disclaimer nih, asal nyebut aja ya. Mau Anda itu adalah Menteri Perdagangan, mau itu Anda Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Badan Halal atau apapun lah. Jadi waktu itu idenya siapa ya? Saya lupa lah. Setiap kota nih benar-benar di-push. Iya. Jadi nggak Jakarta sentris lagi, Jawa sentris lagi, Jawa Barat sentris lagi, atau Sumatera Barat sentris lagi. Tapi kan yang kecil-kecil ini dia punya keunggulannya kan, Siap. biar ekonomi kita tumbuh rata Baik. gitu loh. Target 8% loh. Pak Wali, Anda harus tahu tuh target Pak Siap. Presiden. Anda jangan main-main di sini Pak Wali. Tugas dari pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Iya Mas. dong, 8% loh Iya. pertumbuhan ekonominya Ekonomi. Pak Presiden tuh. Coba kita coba yuk. Iya, Cobain boleh. yuk guys. Ini yang mana? Ini dulu kali ya. Boleh, Supaya, aduh ini saya juga mau lagi yang gini. Sebentar ya, ini belum kebahasnya apa? Ini ikan cumi. Cumi ya? Cumi asin. Oh, ini lebih enak lagi, Mas. Aduh. Enak semua Kalau ya? yang pintar masak ada di sini, Mas. Oh, dimasak aja langsung, Mas. Wih, enak nih. Oh Mas. gitu. Ini dia kayak keripik, Mas. Oh ini belum dimasak dong? Belum. Yang masih non packaging Iya. ibaratnya masih Masih mentah. harus dimasak Iya, pakai harus apapun. Ada suggest Pak Wali, balado kah, Balado. semur kah? Sebenarnya lebih balado kalau misalnya yang ini, Mas. Yang mana ini? Yang ini dia goreng kering aja. Udah langsung enak kayak kerupuk jadinya, Mas. Goreng kering pakai bumbu Iya. dong tapi. Enggak pakai bumbu lagi. Udah dibumbuin? Enggak usah pakai bumbu lagi. Emang iya? Iya, benar, Mas. Ini kan selar kan? Apa sih namanya? Apa sih namanya? Enggak. Jangan nyalain beliau ya. Beliau tugasnya lebih makro ya. Jadi bukan berarti kalau beliau nggak tahu namanya, Anda langsung netizen langsung komen biasa Pak Wali. Iya. Anda wali kota macam apa? Nggak tahu nama ikan, Wah. Ini harus disclaimer dulu nih. Jenis-jenis ikan kan banyak deh. Iya. Bedakan antara tupoksi ya teman-teman semua ya. Benar. Oke. Tapi sebenarnya emang Anda harus tahu sih. Enggak. Sebenarnya lebih banyak lagi jenisnya. Cuma Oke. yang ke bawah cuma segini, Mas. Ini apa? Sama nggak sih? Oh beda ya. Jadi Coba. kalau kalau ini digoreng, Mas, udah kayak Ini saya kerupuk, goreng, Mas. nih Kayak goreng. saya booking nih. Goreng kering aja, Mas. Oh ini saya. Siap. Nih Ini enak saya di sambal, ini juga Oh. enak di sambal pakai kacang, Mas. Iya tahu, Nah, teri kacang. teri kacang, jadinya. Bedanya sama teri Medan apa? Apa, Mas? Bedanya sama teri Medan. Sebenarnya Kan ada juga kan teri Medan ya? sama aja, Mas. Sama Terkadang Tri Medan juga dari Sibolga sebenarnya. Oh, Tapi gitu? dibilang Tri Medan gitu, Mas. Oh maksudnya Jadi mereka ngaku-ngaku gitu? Ada Apa daerah gimana? juga penghasil ikan asin ini ada dari Tanjung Balai, kota Tanjung Balai, ada dari kota Sibolga. Oh. Jadi bilang Tri Medan, padahal terkadang dari Sibolga ataupun dari Tanjung Balai gitu, Mas. Oh alah, saya baru tahu nih. Benar, Berarti Mas. stigma tentang Tangerang Jakarta, Soekarno Iya. Hatta Tangerang apa Jakarta nih? Berarti stigma tentang Iya, benar, Mas. candi apa tuh? Jadi Jogja apa Klaten nih? Iya. Gitu-gitu kan? Kembali kayak tadi, Mas, Gudang Bulog Sibolga dijarah, namanya Gudang Bulog Sibolga padahal lokasinya di Tapanuli Tengah gitu, Mas. Jago juga, Anda orang branding juga bagaimana ya? Kok bisa mengakuisisi nama-nama? Padahal bandara di sana Bandara FL Tobing Kota Sibolga. Bandara FL Tobing Sibolga padahal lokasinya di Tapanuli Tengah. Jadi sebenarnya dulu Kota Sibolga itu dua daerah Kota Sibolga sama Tapanuli Tengah itu dua daerah nggak bisa dipisahkan. Ibarat dua mata sisi uang, Kota Sibolga dalam tengah. Terus kenapa dipisahin? Apa? Kenapa dipisahin? Kenapa nggak jadi Sibolga aja semuanya? Terlalu luas mungkin, Mas. Oh. Iya, jadi ada pemekaran, Mas. Pada saat itu. Cuma yang uniknya satu-satunya di provinsi yang ada
seluruh provinsi yang ada di Indonesia, uniknya Sumatera Utara itu punya 2 plat nomor kendaraan, BK, BK sama BB. Oh iya ya. Oh iya ya. Dulu residen Tapanuli, Mas. Pusatnya itu Oh. kota Sibolga, residen Tapanuli itu. Makanya kota Sibolga itu walaupun kecil, Sibolga itu kota paling kecil di Indonesia, Mas. Luasnya hanya 10 km persegi. Se-Indonesia. Iya. Paling kecil se-Indonesia. Paling kecil se-Indonesia. Saya baru tahu emang iya. Iya, Mas. Bisa di-searching. Sibolga kota ya, bukan Iya, kelurahan, bukan kabupaten. Kota madya paling kecil di Indonesia itu kota Sibolga. Luasnya hanya 10 km persegi. Pecahan dari Tapanuli Tengah. Iya, Mas. Saya Tapsel, orang tua saya. Oh, Tapsel. Saya Siregar, Oh, mama Siregar. saya. Iya, berenam saudara, mama saya itu Siregar di Tapsel, Tapanuli Selatan di Jalan Seimusi. Oh, saya Musi, Tapanuli Selatan. Iya, pernah ke Medan. Pernah ke Kan dekat, Mas. dekat Dari ya? Sibolga, hanya 1,5 jam. Oke. Ada lagi mau tambahin Pak Wale sebelum saya mau icip-icip semuanya nih. Siap. Boleh Saya di sini, mau Mas. sini dulu deh. Mana dulu ya? Cap, cip, cubel. Oh, lo kayak anak gue. Keripiknya yang dicobain. Keripik dulu ya, sambal. keripik Sibolga. Nama brandnya apa? Oleh-oleh khas Sibolga, keripik sambal spesial. Iya. Ini mereknya apaan? Ya keripik sambal spesial aja, Mas. Berarti ini ditaruh ke ini ya, toko oleh-oleh gitu-gitu ya? Iya. Jadi terkadang ada pelaku UMKM ya buat di rumahan, Mas. Jadi ini produksi rumahan rata-rata. Oh, oke. Coba ya. Nah, nih, bismillah. Rapuh, Mas kan. Mantep ya. Sambalnya enak. Agak beda ya sama yang Beda, Mas. biasanya kayak di roson-roson Padang itu tuh nggak? Iya. Dan di roson Padang kan lebih becek ya? Iya, benar, Mas. Lebih lengket-lengket gitu. Ini Iya, kering nih. Lebih kering. Terus ada kerasa ikan terinya. Iya benar, baru mau ngomong. Ini ada kepalanya nih. Ah, benar, Mas. Ada kepala ikan teri. Iya, Oh, dia bedanya dikasih teri ya. Iya, benar, Mas. Mantap nih keripik Sibolga nih. Ah, itu dia, Mas. Wah, tuh ada ikan terinya tuh. Mantap. Siap. Harus tumbuh lagi Pak Wali ekonominya. Makanya saya pastiin, Mas, teman-teman yang ada di Jakarta, setiap saya ke Jakarta, bawain dong keripik Sibolga, bawain. Mantap dong. nih. Ah, Cah, tahu saya buka ini tuh ya. benar. Itu alasannya kan Bapak udah buka. Enggak, saya yang itu ya guys. Entah saya yang itu. Yang ini coba. Basreng. Ikan bersaudara. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Basreng nih, makanan-makanannya Genzi kan? Iya. Yang kayak setiap hari ya kamu makan begini. Nasi sama ikan sama basreng. Bismillah, coba. Bismillah. Mantap Jaya, Bang. Biasanya tepung doang. Iya, Mas. Ini begitu digigit kayak ada aroma-aroma apa ya? Kayak ikan-ikannya kali ya? Iya, Mas. Bisa tepung doang nih. Ya nggak? Feby kan kamu sering makan nasi sama basreng kan sama berapa tahun tuh? Kalau digigit tepung doang tuh. Tepung apa sih istilahnya? Tepung ya biasanya. Tepung. Tapi ini masih ada ikan-ikannya nih dia nih. Iya, Mas. Dia costnya agak lebih tinggi dikit nih kayaknya nih. Siap, Mas. Ada ikannya nggak cuma perisa-perisa tepung dirasain. Ya pastinya memang saya selalu bilang sama pelaku UMKM jangan hanya jual produk untuk untuk hanya sekedar untuk menjualnya, tapi harus menjaga rasa, Mas. Betul. Benar, Mas. Sama packagingnya ya, sama paling di font-fontnya itu biar lebih mantap lagi ya. Iya, Mas. Mantap. Paul, Siap. Udah, Mas. nggak apa-apa, liatin aja. Lu kurang ajar banget gue, wali Jadi- kota nih, woi. Kurang Jadi- maafin saya Pak Wali, Siap, maaf izin Mas. Pak Wali, maaf. Pak Wali makan juga nggak apa-apa Wali. Siap, Mas. Jadi Pak Wali. Jadi memang saya baru bulan 2 ini tanggal 20 saya 1 tahun memang pemimpinan saya selaku wali kota Sibolga. Memang rencana saya lebih fokus untuk meningkatkan ekonomi kota Sibolga terkhusus kepada pelaku UMKM. Yes, mantap. Karena kota Sibolga itu diberikan anugerah dengan sumber daya alam, ikannya yang sangat enak. Oh, iya Dan lagi. ikannya ikan ekspor semua, banyak yang harus diolah dari sana kan, dari sumber daya alam itu, dari ikan Mantep. itu. Jadi saya pengen merapikan itu sehingga ada legacy yang saya tinggalkan nanti ketika saya selesai jadi wali kota Sibolga. Gitu. Ini saya setuju nih. Maksudnya kita udah lewat lah ya masa-masa kayak tanda kutip ya Pak Wali. Iya. Izin ya Pak Wali. Ini ngomongnya agak-agak sensitif nih. Mikirin diri sendiri. Iya. Ya kan? Ya mau wali kotanya lah, mau Iya. gubernurnya lah. Jadi kayak nggak kedengeran, kita ketinggalan banget. Siap. Dari ekonomi kreatifnya ketinggalan Iya. dibanding Amerika, Iya. Korea, ya kan? Benar. Belum lagi UMKM-nya kan niatnya pengen dieskalasi naik ke atas gitu loh. Iya, Mas. 60 jutaan loh. Ya, Siap. Pak Menteri.
Pak Maman, ya kan 60 jutaan UMKM kita di Indonesia. Iya. Tapi kayak yang kecil makin kecil, yang besar makin besar Iya. gitu kan. Kayak gitu-gitunya mungkin biar bisa didongkrak lagi. Target berapa lama? Coba ada data nggak selama Anda memimpin 1 tahun di Sibolga? Kalau data yang pasti belum Mas, karena saya kemarin baru melaksanakan pemetaan apa aja UMKM yang ada di Kota Sibolga, masih dalam melaksanakan pemetaan. Jadi sebenarnya di tahun 2026 ini saya akan push. Cuma memang pastinya akan terbagi dalam hal pemulihan bencana juga, pemulihan ekonomi, baru nanti ya pelan-pelan akan memperbaiki UMKM. Kemarin rencana saya di 2026 udah langsung action nih untuk mempush pelaku UMKM. Mundur lagi ya, ngerapin lagi tadi. Ngerapin bencana dulu sambil berjalan gitu Mas. Ya itu dia tuh. Ya berarti mudah-mudahan rekonstruksi dan lain sebagainya ini bisa lebih cepat ya. Siap Mas. Sama tujuannya saya mengundang beliau teman-teman semua adalah terkait gimana caranya tumbuhin lagi UMKM di sana. Salah satunya nanti bisa dialokasikan dana yang teman-teman support. Saya mengajak buat teman-teman pengusaha yang mungkin tidak terdampak, nggak harus Jakarta. Apapun itu, banyak orang-orang kaya udah sukses di usahanya. Coba dong, buktikan kepedulian teman-teman semua. Saya tidak maksa enggak, tapi kan buktikan kepedulian kan dari Rp5.000 juga udah bisa. Boleh. 10.000, 15.000, 20.000, kecil dari sedikit jadi bukit kan. Benar. Saya munculin ada di layar, izin teman-teman semua pengusaha ya. Yuk, mungkin dana CSR-nya, mungkin campaign marketingnya bisa lah berapa persennya dialokasikan ke barcode yang ada di sisi kanan atau kiri layar Anda, teman-teman. Tinggal di-scan aja. Sama aja teman-teman membantu mengalokasikan dana ini adalah untuk pemulihan yang ada di Kota Sibolga dalam hal ini, atau mungkin Sumatera dan sekitarnya yang terdampak banjir kemarin. Untuk Aceh, kita udah kumpulin semuanya. Nah, jadi nanti diupdate aja ya, kita kebutuhannya berapa, dan di Kita Bisa kan kelihatan tuh udah berapa banyak yang kita tampung saat ini. Nanti kan kita samperin, saya bersama menteri-menteri terkait nantinya akan menyampaikan alokasi dana tersebut adalah ke pemimpin-pemimpin daerahnya. Terutama dalam hal ini berarti boleh terakhir Pak Wali, dalam hal ini untuk UMKM, untuk pengusaha kecil ini mereka lagi urgensinya ada di mana? Urgensinya sih sebenarnya di apa packaging ini, apa mungkin pertama di packaging. Cuma di samping itu juga sebenarnya permodalan sebenarnya. Permodalan ya? Iya, permodalan. Okay. Apalagi terkait masalah ekonomi mikro ini, mikro. Jadi memang nanti saya juga akan bekerja sama dengan bank daerah juga, bagaimana mereka biar bisa membina pelaku UMKM dengan memberikan bantuan, tetapi bukan hanya sekedar memberikan bantuan untuk modal usaha, tapi mereka juga ikut mengawasi. Mengawasi, jadi terintegrasi jadinya semua. Boleh tambahin nggak Pak Wali izin? Biasanya kan kalau permodalan 10 orang yang ditanya butuh modal, 11-11-nya nanya tuh sampai kelebihan tuh. Ya kan, boleh dong saya juga gitu. Respon dan bertanya. Tapi maksud saya adalah banyak juga UMKM kita begitu saya tantang balik, tentunya dengan narasi yang positif ya. Coba kalau saya kasih 10 juta, 100 juta, saya transfer sekarang. Mau diapain? Pada bingung Pak Wali. Nah mungkin pendampingannya, pembimbingannya juga mungkin ada program di Sibolga atau mungkin Sumatera, Aceh dan sekitarnya kali ya. Jadi tepat sasaran gitu loh. Benar Mas. Soalnya ntar malah dihabisin buat endorse doang, jangan-jangan kebutuhannya bukan buat endorse. Gimana postingan baru 3 tiba-tiba untuk bayar influencer? Kan mereka mindsetnya kan untuk ngegedein profit kan langsung tiba-tiba endorse gitu loh. Padahal belum tentu kan, siapa tahu operasionalnya. Jadi sebenarnya di situ peran pemerintah sih Mas sebenarnya. Jadi biar pelaku UMKM ketika dikasih modal mereka meningkatkan kualitas produknya, memperbaiki packagingnya. Untuk masalah endorse, biar pemerintah daerah yang mencari solusi untuk bagaimana endorse. Contohnya salah satunya di podcast ini. Siap. Kasih solusi. Ini bukan beliau yang minta loh guys. Nggak ada loh. Ini saya minta beliau untuk di sini untuk update bercanda ya. Benar. Jadi makanya saya berterima kasih kemarin, malahan saya nggak enakan Mas udah berapa kali undang, jadwalnya tertunda saya kan karena memang dalam pemulihan bencana, baru hari ini bisa hadir dan saya bisa membawakan produk-produk masyarakat Kota Sibolga, baik itu keripik, ikan asin dan juga makanan siap saji yang sebenarnya ini sangat berpotensi untuk peningkatan ekonomi di Kota Sibolga. Saya suka tuh narasi yang terakhir tuh. Masalah endorse biar urusan pemerintah. Catat teman-teman semua ya. Apalagi yang penting kan pelaku UMKM menjaga kualitas dan membuat packagingnya sebaik mungkin. Urusan endorse itu biar pemerintah daerah nanti yang mencari solusinya. Mentang-mentang Pak Wali habis ketemu Raffi Ahmad. Siap.
Habis event bareng kan sama Raffi kan. Event bareng Tahu kemarin. saya, ya, mentang-mentang situ enak banget. Tapi support dong ikan Siap. empat bersaudaranya Kemarin misalnya. Raffi juga baru dari Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Tengah juga. Ngecek lokasi juga. Ngecek lokasi juga. Mantap. Kalau mau tahu update ada di IG-nya nggak? Pemkot ya? Maksudnya apa sih? IG-nya belum ada Pemko Sibolga sebenarnya. Nah, di brandingin Pak Wali. Siap. Kemarin beliau sibuk yang kena bencana sih ya. Ya, Jadinya. Ini dong, apa? Ada? masih Facebook aja sih sebenarnya. Facebook Ada mana? Facebook pemerintah Kota Sibolga. Cuma lebih banyak ke kegiatan pemerintahan. Ya. Boleh detailnya Biar ntar. mulai hari nanti biar jadi intervensi saya Mas untuk produk-produk lokal, produk UMKM biar nanti spesifik dia IG-nya pemerintah Kota Sibolga nanti. Nah, ini baru saya demen nih. Siap. Langsung nih, kan saya sebagai bukan berarti saya tidak membantu mungkin saya bukan warga Sibolga tapi saya tidak peduli, enggak, tapi saya sebagai yang dapat amanah juga dari teman-teman. Lu udah ngakunya media buat bantu UMKM tapi privilege nggak digunain nih, ibaratnya gitu kan. Siap, Mas. Langsung saya ngomong sama beliau, coba mungkin difokuskan biar ekonominya tumbuh lagi ya. Benar, Mas. Detailnya kita sebenarnya punya komunitas ya, ada 10 ribuan ya, kasih solusi bisnis club. Iya. Kita biasa bagikan webinar gratis, offline gratis, bekerja sama pemerintah setempat gitu ya. Iya. Teman-teman tinggal gabung aja ya, dikasih solusi bisnis club, jadilah komunitas kita, Siap. jadilah pengusaha-pengusaha. Klubnya pengusaha itu kasih solusi bisnis club. Iya, Mas. Tinggal klik aja di Telegram, nanti kita kasih tahu informasi-informasi. Jadi teman-teman UMKM di Sibolga dan sekitarnya bisa nanti cek aja informasinya. Pas misalnya saya nanti datang ke Sibolga, kita bikin aja Pak Wali. Boleh, Mas. Serius saya, free. Kita Siap. bikin kopdar. Siap, Mas. Gitu. Cuma ya nanti kita ke sana, bukan cuma sih, maksudnya ke sana nanti tinggal diatur ada tempat besar enggak kayak kafe-kafe gitu, kita sharing-sharing Pak Wali. Boleh, Mas. Nanti Ya. saya buat Kita acaranya. WhatsAppan ya. Siap, Mas. Buatin acaranya, Boleh, buat Mas. ngasih tahu. Sebenarnya saya tadi gatel untuk ngasih tahu gimana cara bikin packaging. Dan juga hal-hal seperti ini yang diinginkan oleh pelaku UMKM. Terkadang Yes. mereka juga sebagai mereka terkadang nggak tahu bagaimana untuk pengembangan UMKM. Dengan kehadiran Mas nanti di Kota Sibolga bisa sebagai Siap. pencerahan bagi masyarakat kami, Mas. Siap. Sharing-sharing. Saya siap kasih tahu bagaimana cara bikin packaging, bagaimana cara viralin di sosial media. Siap, Mas. Gimana cara marketingnya dan seterusnya. Saya bagi-bagi ke sana ilmunya. Nanti Wajib, bisa bareng wajib hadir ya, Mas ya? Wajib. Nanti bikinin sama saya kan bantu Bang Menteri Teguh Rifki di Siap. Kementerian Ekonomi Kreatif. Iya, Mas. Di Kementerian Ekonomi Kreatif tuh ada tuh Genmatic, Iya, Mas. emak-emak melek teknologi, Siap. ada atau mungkin program-program Kementerian Ekonomi Kreatif yang fokus untuk hal ini kan masuknya Ekraf semua nih. Iya, Mas. Saya sama Ketum Kawendra, Siap. ya kan itu ketua umum saya di Gekraf, itu Siap. juga kemarin kita juga ke kota-kota apa segala macamnya. Itu bisa Kemarin juga juga nanti bikin. bareng juga sama Ketum Kawendra juga yang kemarin di acara di Palu. Gekraf kan? Iya. Iya, benar. Sama udah Pasko. Yes, waduh, wagub kita nih, Wagub. kayak Bang Vasco, sahabat Siap. saya itu juga support juga di UMKM, kan Siap. ada nagari-nagarinya kan. Nagari. Yoi. Sebagai bentuk apresiasi dari saya, dari kasih solusi buat Pak Wali, Siap, Mas. Wali Kota Sibolga. Nah, Siap. nama Anda ada depannya hurufnya apa? Ahmad Syukri. Depan hurufnya apa? A. Makanya saya kasih sarung Ardan, sama-sama huruf A. Ardan. Wow, Terima cocok lagi kasih, aja Mas. sih. Siap. Ya. Beliau nggak namanya itu pokoknya saya giring aja opininya. Ya. Yes. Saya kasih apresiasi kan bentar lagi masuk di bulan Ramadan. Ramadan. Iya Biar kan? lebih meningkatkan ibadah, Mas. Yes, kan sarung Ardan dan saya kan siapa tahu dapat pahalanya juga kecipratan Siap. kalau Anda pakai buat ibadah. Boleh. Ardan ini adalah sarung Ardan yang sarung modern dan stylish teman-teman semua. Bikin sarung naik level menjadikan gayamu semakin maksimal. Sarung Ardan bring sarung to the next level. Ini Pak Wali, Terima silakan diterima Pak Wali. kasih Sarung Ardan. Yowis, mantap. Tenang Pak Terima Wali, kasih. nggak ada gratifikasi di sini. Siap. Karena pure hadiah dari saya. Benar, Wih, ada merah marunnya juga guys. Lodis. Suka marun apa gimana nih? Kayaknya lembut dingin, Mas. Weh kan. Berarti ibadahnya lebih adem nih. Iya, Sarung Ardan. Tuh, Makasih Sarung Ardan. Wih, nggak di brief loh. Saya suka Siap. nih. Wali kota yang mensupport Iya, bener, agenda-agenda endorse saya begini nih. Bener, Mas. Kayaknya adem, Mas. Tuh Dingin. kan. Lah memang hampir semua pesantren di Indonesia pakai sarung Ardan, santri-santrinya Pak Wali. Nggak usah ditanya lah perihal begitu-begitu. Makanya bring sarung to the next level tuh itu. Berarti iktikafnya lebih panjang nih, Mas. Pakai Sarung Ardan. Siap, Mas. Tolong dipotong, dikutip, kasih Terima kasih. Pak Halim Bahaswan, foundernya biar perpanjang lagi kontrak endorse. Oke dibuka lagi. Nanti kan kesana bisa jadi. Kasih tahu dong Sarung Ardan. Saya nanti buat ke Sibolga.
sharing-sharingnya. Iya, Mas. Kalau bisa nanti kita di bulan bukber. Oh, boleh, Mas. Ngabuburit dari jam Ngabuburit. 4 sampai jam 6 sore. Saya kasih tahu bagaimana cara bikin konten viral Siap, Mas. dan seterusnya. Nanti bukber bareng-bareng di sana. Boleh, Mas. Sama Raffi lah, sama Ketum KW, Siap. sama Pak Menteri Tuku Benar. Rifki, Pak Menteri Maman Abdurrahman. Nanti kita set lah siapa yang Siap. beliau bisa di sana. Baru nanti disupport sama Sarung Ardan, ya kan? Mas. Kita tarawehan bareng Boleh, Mas. Sarung Ardan, ya enggak? Siap. Top. Top Iya nggak? banget. Udah tuh, dapat lagi tuh quotation tuh. Ya, Pak Wali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Wali Kota Sibolga, nanti Siap, kita Mas WhatsAppan Dery. ya Pak Wali. Makasih Ya. banyak. Update-update lagi kondisi Siap. UMKM di sana seperti apa ya. Semoga saya doakan warga yang ada di Sibolga pulih dari bencana, bisa lagi rumah-rumahnya Amin. terbangun lagi. Amin, Mas. Dan Amin, banyak alokasi-alokasi support dari teman-teman pengusaha yang udah masukin bisa dibilang sebagian hartanya lah Siap. untuk menyumbang warga-warga yang ada di sana juga bisa bermanfaat dengan baik. Siap. Saya tunggu nanti update-nya sudah tumbuh kembali ekonominya ya Sibolga ya. Pulih dari bencana, pulih dari ekonomi 2026, saatnya UMKM Kota Sibolga bangkit. Wih, mantap. Kita kasih solusi.